Ketika Jokowi mengucapkan selamat ulang tahun kepada PDIP dan keluarga besarnya, bagi saya ini cukup mengharukan mengingat Jokowi itu sampai hari ini adalah sosok yang tanpa henti diserang, tanpa henti dihujat, tanpa henti dituduh sebagai sosok yang dinilai merusak demokrasi. Jokowi terus ingin menyampaikan bahwa sehebat apapun peperangan politik itu, jangan pernah menutupi ucapan-ucapan spesial di hari spesial bagi sebuah partai politik, terutama bagi PDIP yang telah ikut membesarkan Jokowi. Di tengah perayaan ulang tahun PDIP yang ke-52, saya kira ada satu peristiwa politik yang cukup mengharukan, yaitu adalah momen ketika Jokowi mengucapkan selamat ulang tahun kepada PDIP dan keluarga besarnya. Bagi saya ini cukup mengharukan mengingat Jokowi itu sampai hari ini adalah sosok yang tanpa henti diserang, tanpa henti dihujat, tanpa henti dituduh sebagai sosok yang dinilai merusak demokrasi, dituduh sebagai orang yang tidak pernah berterima kasih kepada PDIP, dinilai sebagai sosok yang kemudian ingin menghancurkan PDIP dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan ketika Hasto ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, itu juga dikaitkan dengan sikap kritis Hasto kepada Jokowi di akhir masa kekuasaan politiknya. Oleh karena itu wajar kalau kemudian saya dan publik melihat ini adalah momen yang cukup mengharukan. Karena Jokowi masih menyempatkan diri untuk menyampaikan ucapan ulang tahun kepada partai yang telah membesarkan dirinya. 52 tahun tentu adalah hari yang cukup spesial bagi PDIP karena begitu banyak sudah melalui pahit manis perjalanan politik yang dilalui, jalan yang ditempuh tentunya cukup berliku dan cukup mendaki. Tapi secara politik ya, kalau kita mau menganalisa apa yang disampaikan oleh Jokowi, ucapan selamat ulang tahun kepada PDIP, sepertinya ada tiga hal. Pertama, ini Jokowi ingin menunjukkan kepada publik sebagai sosok yang berbesar hati. Jadi Jokowi itu tidak peduli sekalipun dirinya dihujat, dicaci maki, dibully, diserang. Sampai hari ini tanpa henti, Jokowi terus ingin menyampaikan bahwa sehebat apapun peperangan politik itu, jangan pernah menutupi ucapan-ucapan spesial di hari spesial bagi sebuah partai politik, terutama bagi PDIP yang telah ikut membesarkan Jokowi. Jadi berbuka ataupun berbesar hati ini adalah menjadi penting sebenarnya dalam politik di tengah kekisruhan antara Jokowi dengan PDIP. Biasanya kalau orang sudah berkonflik, jangankan mengucapkan sesuatu, mengucapkan selamat, menyebut identitas, menyebut nama orang-orang yang bertikai itu biasanya agak enggan dilakukan. Tapi Jokowi mampu melakukan ini. Yang kedua, saya kira dari segi strategi komunikasi politik ya, Jokowi itu ingin menegaskan bahwa sehebat apapun konflik dan perang politik, tapi jangan pernah bahwa komunikasi dan ucapan-ucapan yang tulus itu terus untuk bisa disampaikan. Meski pada saat bersamaan misalnya tidak bisa kita pungkiri, ada saja yang masih menuding bahwa apa yang disampaikan Jokowi, ucapan ulang tahun ini adalah sebagai bentuk untuk pencitraan, mencari muka, mencari perhatian, dan seterusnya dan seterusnya. Bukan sebentuk pernyataan tulus dari Jokowi gitu ya. Tapi apapun motifnya, secara komunikasi politik ini bagus. Minimal di panggung depannya, Jokowi itu ingin terlihat sebagai orang yang tidak baper secara politik. Di panggung depannya Jokowi ingin menunjukkan kepada publik bahwa politik itu tidak boleh dibawa ke hati. Jadi sekalipun begitu aktif diserang, dicaci maki dan dihujat, tapi Jokowi itu ingin menunjukkan dirinya terus tersenyum, kemudian tidak marah dan terus ingin berkomunikasi dengan partai yang telah memecat dirinya sampai hari ini. Itulah yang kemudian menegaskan satu hal bahwa dalam konteks politik mestinya tak ada permusuhan abadi dan tidak ada pertemanan yang cukup abadi. Karena dalam politik yang abadi itu adalah kepentingan itu sendiri. Jadi itulah yang sepertinya Jokowi ingin tunjukkan. Bahkan kita tahu bahwa secara patsun politik, jangan pernah membenci orang itu sampai mati. Karena orang yang kau benci itu bisa saja akan kau cintai seumur hidupmu. Begitupun sebaliknya dalam fatsun politik. Jangan pernah kau mencintai secara membabi buta seseorang.
Karena bisa saja orang yang kau cintai, membabi buta itu suatu waktu akan menjadi musuh yang kau caci maki sepanjang hidupnya. Jadi ini adalah sesuatu hal yang klise dalam politik. Kalaupun toh Jokowi dengan PDIP itu bermusuhan, ya mestinya biasa-biasa saja. Bukan tidak mungkin suatu waktu Jokowi kemudian ke PDIP. Ada momen yang kemudian akan menyatukan mereka berdua. Nah, yang ketiga saya kira, andai ini sejarah bisa diulang, andai sejarah itu bisa ditarik ke belakang. Rasa-rasanya Jokowi itu ingin menegaskan, mungkin Jokowi ingin terus bersama menjadi bagian dari PDIP dan terus ingin menjadi kader PDIP. Karena apapun judulnya, tidak mungkin Jokowi itu jadi wali kota Solo tanpa perjuangan PDIP. Karena apapun judulnya, Jokowi jadi gubernur itu tidak mungkin tanpa perjuangan PDIP. Dan bahkan Jokowi itu tidak mungkin bisa maju Pilpres 2014 untuk yang pertama kalinya tanpa tiket yang diberikan oleh PDIP dan seterusnya dan seterusnya. Jadi tarikan historisitas ini yang sepertinya membuat Jokowi itu ucapan ulang tahunnya kepada PDIP kan membuat orang itu terharu dan mungkin meleleh. Andai sejarah bisa diulang, bisa ditarik ke belakang. Sepertinya Jokowi ingin terus menjadi bagian dari PDIP. Jadi tidak mengherankan kalau sampai hari ini misalnya Jokowi dan keluarga besarnya masih belum memutuskan langkah politik untuk bergabung dengan partai politik manapun. Karena sepertinya Jokowi masih belum bisa move on dari PDIP. Karena tarikan napas, karena ideologinya per hari ini ya, Jokowi itu adalah merah. Kebersamaan selama 23 tahun lamanya itu tentu tidak bisa dihapus dalam waktu sekejap. Jadi tiga hal ini yang paling mungkin ya saya bisa sampaikan terkait dengan pernyataan selamat ulang tahun yang disampaikan oleh Jokowi kepada PDIP. Terlepas apakah ucapan Jokowi itu tulus, hanya sebatas pencitraan, mencari perhatian publik itu lain hal. Tapi dalam konteks panggung politik depan, Jokowi ingin menegaskan bahwa dalam politik itu ya mestinya biasa-biasa saja dan tidak perlu ada yang kemudian ditarik-tarik ke hati, ditarik-tarik ke urusan baper dan urusan ideologi yang seakan-akan ini tidak bisa meleleh satu sama yang lain. Oleh karena itu, di tengah suasana yang cukup haru ini, saya selalu membayangkan, apakah tidak ada momen, apakah tidak ada waktu yang kemudian akan membuat Jokowi dan PDIP itu islah secara politik? Apakah tidak ada pintu bagi PDIP dan Jokowi untuk melakukan rekonsiliasi politik? Bukankah begitu banyak peristiwa-peristiwa politik di negara kita ini yang dulu teman dan saat ini kemudian menjadi kawan? Sudah banyak contohnya. Contoh yang teranyar tentu adalah ketika Jokowi pisah dari PDIP. Sesuatu yang tidak pernah dibayangkan oleh siapapun. 32 tahun loh. Bersama dengan Jokowi, PDIP kemudian berakhir. Dan yang paling tidak masuk akal juga. Tiba-tiba misalnya Jokowi harus pasang badan membela orang yang selama ini 2 periode 10 tahun dilawan oleh Jokowi, namanya Prabowo Subianto diusung menjadi presiden di 2024. Itulah yang kemudian menurut saya kenapa Jokowi itu dengan PDIP tidak akur, tidak islah dan kemudian satu sama yang lain itu saling berangkulan. Karena kalau kita membaca teori konflik politik, teori pelang politik, tak ada yang bisa diuntungkan dalam konflik politik itu. Tidak ada yang bisa dimenangkan dalam konflik politik itu. Yang menang itu jadi abu, yang kalah jadi arang. Yang menang itu jadi arang, yang kalah jadi abu. Itu kan filosofi politik dalam perang politik. Harus diakui setelah Jokowi berpisah dari PDIP, kan jelas PDIP itu kalah pilpres, pileknya kemudian turun secara signifikan, sekalipun PDIP terus menjadi pemenang. Begitupun Jokowi, mungkin dia begitupun dengan Jokowi, sukses memenangkan Prabowo dan menjadikan Gibran sebagai wakil presiden. Tapi ingat, Jokowi dan keluarga besarnya tak lagi menjadi bagian dari PDIP. Dipecat dan diberhentikan secara tidak terhormat. Inilah yang saya kira bahwa pertempuran dan konflik politik itu tidak akan menguntungkan kepada siapapun. Jadi pikiran liar saya itu kadang berandai-andai. Apakah tidak mungkin ya suatu waktu entah itu kapan Jokowi akan memaafkan PDIP, begitupun PDIP, apakah tidak bisa memaafkan Jokowi sebagai sosok yang dalam banyak hal juga telah berkontribusi kepada PDIP. Itulah yang saya kira memang membaca hubungan politik antara Jokowi dengan PDIP itu sangat rumit ya.
Bahkan publik juga tahu kan hubungan politik misalnya Megawati dalam konteks ini dengan SBY per hari ini juga tidak akur. Terjadi sejak 2004. Oleh karena itu, kalau kita mengandaikan bagaimana peristiwa politik kita yang semakin dinamis dan semakin terbuka, rasa-rasanya tak ada kawan dan teman yang abadi, itu juga mestinya berlaku bagi Jokowi dan berlaku juga bagi PDIP. Ala kulihal, tentu sebagai insan pemerhati politik, sebagai peneliti politik, tentu huru-hara dan keributan antara Jokowi dan PDIP mestinya harus disudahi. Karena apapun, Jokowi dan PDIP adalah dua entitas yang saya kira sama-sama pernah seiring bersama, pernah mesra, pernah sebangun memperjuangkan kepentingan politik masing-masing. Jadi saya kira di situ saya selalu mengatakan bahwa jangan pernah membenci siapapun itu sampai ujung langit. Karena orang yang kau benci itu bisa kau cintai seumur hidupmu. Terima kasih. Salam politik Syai'un Syai'un.